Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fidalia dari kelas PAIE 2018 akan menjelaskan isi dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di MIKH Thohir Pulung Dua Tumpang. Adapun subtema pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama adalah hipotesis penelitian, yang kedua definisi operasional, yang ketiga landasan teori, yang keempat kerangka berpikir, yang kelima metode penelitian, dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Hipotesis penelitian merupakan gambaran sementara dari suatu permasalahan yang sifatnya praduga, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu melalui riset atau penelitian. Dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kebenaran penelitian, perlu dirumuskan dalam bentuk hipotesa terlebih dahulu, yang mana hipotesa memiliki pengertian sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif atau HA yang menunjukkan adanya keterkaitan antara variabel X dan Y, sedangkan hipotesis nol atau HO menyatakan bahwa tidak adanya keterkaitannya antara variabel X dan Y. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis alternatif atau HA, yaitu adanya pengaruh model kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Sedangkan hipotesis nol atau HO, yaitu tidak ada pengaruh model kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama adalah model kepemimpinan kepala sekolah, yaitu wujud perilaku kepala sekolah yang digunakan untuk mempengaruhi bawahannya agar mau bertugas dengan senang hati guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah kinerja guru, yaitu hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan beban tugasnya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu dengan output yang baik. Pembahasan selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, pemimpin dan model kepemimpinan. Saros dan Buchotsky yaitu mengartikan bahwa leadership is defined as the purposeful behavior of influencing others to contribute to a commonly agreed goal for the benefit of individual as well as the organization or common good. Yang artinya, menurut definisi tersebut, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Adapun hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang pertama adalah leadership, yaitu kemampuan mempengaruhi bawahan agar menjadi taat, hormat, setia, dan mudah bekerja sama. Yang kedua adalah digital literasi, yaitu dibutuhkan seorang pemimpin agar seseorang menjadi handal dan kompeten, maka dibutuhkan literasi digital. Yang ketiga adalah communication, yaitu komunikasi yang lancar dan dua arah akan memberi dampak positif bagi bisnis sebab dapat meminimalisir salah paham. Yang keempat adalah emotional intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Yang kelima adalah entrepreneurship, yaitu kemampuan manajerial dari seorang pemimpin untuk dapat menjembatani ilmu dan kemampuan pasar. Yang keenam adalah global citizenship, yaitu seorang pemimpin harus memiliki wawasan luas soal negaranya agar menjadi lebih aktif dan terampil. Yang ketujuh yaitu problem solving, di mana seorang pemimpin harus memiliki cara berpikir yang positif dan mampu mencari jalan keluar pada suatu masalah. Dan yang kedelapan yaitu team working, yaitu harus bekerja kelompok dan saling melengkapi demi mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah model-model kepemimpinan. Model-model kepemimpinan ada 9. Yang pertama adalah manajerial, yang mana model manajerial ini adalah seorang pemimpin hanya fokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan kompetensinya. Otoritas dan pengaruh bersifat formal, hierarkis, dan birokratis. Yang kedua adalah partisipatif,
yaitu model kepemimpinan yang idenya dapat mengalir dari bawah atau anggota karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Yang ketiga adalah transformasional. Transformasional adalah sebuah gaya pemimpin yang selalu berupaya untuk mengubah timnya ke arah yang lebih baik. Perubahan ini dapat berupa penambahan skill set dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih cepat. Yang keempat adalah interpersonal, yaitu model kepemimpinan yang menekankan pada hubungan antar pribadi dan proses pendekatan dan kualitas kepribadian yang baik. Yang kelima adalah transaksional, yaitu menurut Burns, kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin dengan bawahan didasarkan pada serangkaian aktivitas tawar-menawar antara keduanya. Dan yang keenam yaitu postmodern, di mana kepemimpinan postmodern adalah kepemimpinan yang fokus kepada visi atau visioner, di mana model kepemimpinan ini selalu mencurahkan segenap pikiran, tenaga, waktu, dan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan visi yang telah disepakati bersama. Model kepemimpinan yang ketujuh adalah kontingensi. Model ini memfokuskan perhatiannya kepada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya, dan variabel-variabel situasional. Yang kedelapan yaitu moral. Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Dan yang kesembilan yaitu pembelajaran, di mana kepemimpinan pembelajaran atau instruksional ini menekankan pada proses pembelajaran beserta komponen-komponennya. Selanjutnya adalah kinerja guru. Kinerja guru adalah di mana setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu organisasi tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kinerja guru juga merupakan kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah macam-macam kinerja guru. Macam-macam kinerja guru dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah guru sebagai tenaga pengajar, yang kedua adalah guru sebagai administrator. Guru sebagai tenaga pengajar yaitu di mana guru sebagai pendidik dan pengajar meliputi mendidik, mengajar, melatih, dan menilai serta mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Sedangkan guru sebagai administrator yaitu di mana seorang guru harus berperan dan melaksanakan semua administrasi sekolah yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Kerangka berpikir. Dari beberapa penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah membawa dampak yang sangat besar bagi kinerja guru. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus mampu menggunakan model kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik guru yang ada di sekolah tersebut. Semakin baik kepemimpinan seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, maka semakin baik pula kinerja para guru di bawahnya. Adapun skemanya sebagai berikut. Nah, seperti yang ditunjukkan pada kotak itu ya. Nah, kotak yang pertama adalah model kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan variabel X. Dan selanjutnya adalah kinerja guru yang merupakan variabel Y. Itu ada tanda panah, itu menjelaskan bahwa di mana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Pembahasan selanjutnya adalah metode dan teknik penelitian. Metode penelitian itu meliputi 6 hal ya. Yang pertama adalah lokasi penelitian, di mana lokasi ini terletak di MI KH Thohir yang beralamat di Jalan Raya Pulungdowo nomor 44, Baran Batadowo, Pulungdowo, Tumpang, Malang, Jawa Timur. Kemudian metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrumen dan survei. Dan selanjutnya adalah variabel. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas yang disimbolkan dengan X yang merupakan model kepemimpinan kepala sekolah, dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y yang merupakan kinerja guru. Selanjutnya adalah populasi dan sampel.
Populasi adalah keseluruhan objek, yaitu seluruh guru MI KH atau HIR. Dan sampel adalah bagian dari populasi. Karena di sini sampelnya kurang dari 100, maka diambil semuanya. Kemudian data dan sumber data. Data merupakan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner yang diisi oleh kepala sekolah dan seluruh guru di MI KH atau HIR Pulung 2 Tumpang. Dan yang terakhir adalah instrumen, di mana instrumen penelitian yang digunakan adalah angket atau kuesioner, wawancara, dan observasi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah teknik observasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti di lokasi tersebut. Yang kedua adalah teknik wawancara, yaitu sebuah cara yang khusus dalam setting percakapan yang terstruktur dan masing-masing pewawancara dan responden memiliki batasan peran yang dimainkan. Yang ketiga adalah penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner atau yang sering juga disebut dengan istilah angket secara umum berupa pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab sesuai dengan bentuk angket yang diberikan. Kuesioner ini diberikan langsung maupun tidak langsung. Kemudian diisi oleh para responden yang diberikan atau dibagikan kuesioner tersebut. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian ada 6 tahapan. Yang pertama adalah tahap konseptual, yaitu mengidentifikasi masalah, meninjau kepustakaan, definisi kerangka teori, dan perumusan hipotesis. Yang kedua adalah fase perancangan, yaitu perancangan metode penelitian dan penentuan alat ukur yang relevan. Yang ketiga adalah fase pembuatan data, yaitu membuat instrumen penelitian dan pengumpulan data di lapangan. Yang keempat adalah fase empirik, yaitu persiapan menganalisis data yang diperoleh. Yang kelima yaitu fase analitik, di mana seorang peneliti melakukan analisa, pengolahan, dan penyusunan hasil penelitian dengan tujuan mendapat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah fase diseminasi, yaitu mendesain hasil penelitian agar data dapat dipahami dengan mudah. Baik, demikianlah uraian isi proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di MI KH atau HIR Pulung 2 Tumpang. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.